Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Indarto Spam Magister Kesehatan, adalah salah satu dosen tetap di Prodi S1 Farmasi di Statistik Semabar Ulum Surakarta. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang akan saya ampu. Ini yang saya ampu di Prodi S1 Farmasi, yaitu Manajemen Farmasi Industri dan Rumah Sakit. Mata kuliah Manajemen Farmasi Industri dan Rumah Sakit merupakan mata kuliah wajib dari prodi yang dilaksanakan di setiap semester genap, yaitu di semester 6 dengan bobot 2 SKS teori. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari tentang konsep dasar, arti pentingnya manajemen farmasi, manajemen organisasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional, manajemen inventory, manajemen keuangan, dan dasar-dasar manajemen pemasaran, dasar-dasar siklus manajemen obat yang di sini meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, dan penyimpanan obat. Salah satu kewajiban yang saya sebagai dosen adalah menerapkan tridharma perguruan tinggi di antaranya dalam bidang pengajaran. Di mana pada bidang ini saya menerapkan metode delivery, interaktif, dan assessment dalam proses pembelajaran. Materi pembelajaran saya mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini. Ya, capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini ada 4 aspek. Yang pertama sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Yang pertama sikap yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas kefarmasiannya berdasarkan agama, kode etik, moral profesi, dan undang-undang kefarmasian. Yang kedua, menunjukkan sikap dan tanggung jawab atas pekerjaan di bidang farmasi secara mandiri. Keterampilan umum, ya di sini mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperhatikan bahwa ini adalah menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang farmasi. Pengetahuan di sini yang pertama menguasai pengetahuan tentang manajemen farmasi sehingga mampu menerapkan prinsip manajemen dalam pekerjaan kefarmasian. Yang kedua, menguasai pengetahuan tentang proses pemilihan alternatif untuk pemecahan masalah dan pengambil keputusan. Yang ketiga, menguasai pengetahuan tentang dasar pengambilan keputusan dalam situasi tertentu sehingga mampu menerapkan kebijakan dalam pekerjaan kefarmasian. Yang selanjutnya merupakan keterampilan khusus. Yang pertama, mampu merancang formulasi sediaan farmasi dengan teknologi farmasinya. Yang kedua, mampu membuat sediaan farmasi sesuai prinsip dari penjalanan mutu. Yang ketiga, dalam peracikan sediaan farmasi non-steril maupun steril di sini dalam prosedur peracikan produknya. Yang selanjutnya dari CPL tersebut maka dapat kita rumuskan dari CPMK. Kemudian dari CPMK kita menurunkan 9 sub CPMK yang dibagi menjadi 14 pertemuan tatap muka dan tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. CPMK dari mata kuliah Manajemen Farmasi Industri dan Rumah Sakit adalah mahasiswa mampu menerapkan teori terkait manajemen farmasi dalam penyelesaian pekerjaan farmasian. Ya, adapun bahan kajian dari kuliah ini, yang pertama, manajemen operasi dalam pekerjaan kefarmasian, manajemen sumber daya manusia dalam pekerjaan kefarmasian, manajemen keuangan dan pekerjaan kefarmasian, analisa SWOT dalam pekerjaan kefarmasian, penyusunan rencana strategis dalam proses perencanaan, pengembangan penelitian maupun evaluasi industri farmasi. Yang keenam, pengadaan sediaan farmasi secara mandiri, proses penerimaan dan penyimpanan sediaan farmasi secara mandiri. Dan 8, pemusnahan, pencatatan, dan pelaporan sediaan farmasi secara mandiri. Yang terakhir, evaluasi yang berlangsung di bisnis di bidang farmasi berdasarkan analisis keuangan dan perpajakan. Untuk mendukung pembelajaran di kelas, saya menggunakan berbagai
literatur ya, yang berupa textbook maupun jurnal terbaru, artikel dan dari website maupun blog, serta majalah yang terkait dengan materi yang disampaikan. Adapun metode pembelajaran yang saya lakukan di kelas yaitu sistemnya di SCL, di mana sistem tersebut merupakan metode pembelajaran karena penempatan mahasiswa sebagai subjek dari pembelajaran, sehingga peserta didik akan belajar aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai kemampuan individu dan masing-masingnya. Adapun platform yang saya gunakan yaitu Siakat dan Edlink. Pada platform tersebut, mahasiswa akan mengisi presensi kehadiran dan mengunduh materi perkuliahan. Saya juga menggunakan WhatsApp group untuk menjembatani pertanyaan dari mahasiswa yang masih sulit dalam memahami materi. Indikator penilaian yang saya gunakan dari beberapa bagian, yang pertama kehadiran dan keaktifan mahasiswa 20%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Hasil asesmen yang saya lakukan diharapkan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian secara transparan dan objektif. Ya, demikian dari paparan dari mata kuliah Manajemen Farmasi Industri dan Rumah Sakit. Selanjutnya akan saya tampilkan proses pembelajaran pada pertemuan kelima tentang rencana strategis dalam proses perencanaan, penelitian, pengembangan baik evaluasi farmasi industri yang saya lakukan di kelas secara luring. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Ya, masuk lagi kita di perkuliahan Manajemen Farmasi Industri dan Rumah Sakit. Ya, ini merupakan pertemuan yang ke-5, ya, yang ke-6, bahwa kemarin kita sudah mempelajari mengenai analisa SWOT pada industri farmasi dan rumah sakit. Ya, sebelum kita masuk ke perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba Mas Noval untuk memimpin doa kita semua. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, sudah berdoa. Sebelumnya dari kelas ini, adakah yang kemarin hadir dalam pertemuan sebelumnya? Dari semua? Oke. Yang hari ini yang hadir siapa kira-kira, Pak? Mbak Dina? Tidak? Tidak ya? Ya, nanti absennya nanti kita jaringan isi di Siakat ya kehadirannya, karena dia sakit nanti kita bisa cek mengenai surat izinnya. Oke. Sebelumnya kita akan cek terlebih dahulu yang kemarin kita sudah pelajari mengenai analisa SWOT dari farmasi industri dan rumah sakit. Oke. Nah, untuk yang kemarin ya kan, dari analisa SWOT itu apa yang sekiranya kamu dapatkan dari materi sebelumnya? Saya dibantu ya Mbak. Jadi, oh ya Mbak Winda, gimana? Jadi analisa SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunity itu adalah alat fundamental yang membantu mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan peluang dan memitigasi risiko secara efektif. Oh ya, oke, tepat sekali itu dia. Jadi dari analisa SWOT itu kita harus mengetahui bahwa kekuatan, kelemahan yang sekiranya kita bisa dapatkan sebelum kita menjalani suatu manajemen industrial maupun di rumah sakit. Ya, dalam hal ini contoh kita ambil materi pertama dulu dari kemarin analisa SWOT itu dari faktor dari manajemen farmasi industri. Nah, ini ada gambar ya yang bisa dijelaskan yang tadi sudah diutarakan oleh Mbak Wida. Coba Mbak tolong jelaskan di sini seperti apa sih gambaran itu? Itu seperti gambar itu adanya uang finansial, ya, terus adanya barang, ya, kemudian dicek di QC. Oke, siap, good. Dan masuk ke gudang. Ya, dari supplier ya, oke. Ya, terus
terus gudang penyimpanan dan langsung produksi. Ya, diproduksi. Oke, good. Ya, bisa saya garis bawahi bahwa dari gudang ini juga tidak langsung kita produksi. Ya, sehingga apa? Ada dua. Ya, barang diterima dan di-rejected atau dikarantina terlebih dahulu dengan label kuning. Ya, barang diterima langsung bisa masuk gudang penyimpanan dan produksi. Ada barang rejected karena tidak sesuai dengan kebutuhan atau yang dibutuhkan oleh industrial. Ya, makanya di sini kekuatannya apa? Barangkali suatunya kekuatannya bahwa produk saya bagus Pak, diterima di masyarakat. Itu tuh ya dari yang materi yang sebelumnya. Ya, siap. Kita masuk ke materi yang ya, perencanaan strategi di sini dalam sediaan farmasi industri. Ya, seperti apa sih? Ya, karena membangun kelanjutan inti perencanaan strategi farmasi ini. Ya, roh utama dalam hal ini adalah rencana dulu manajerial dulu lebih dahulu. Di mana? Nah, di sini bahwa ada investasi R&D di mana ada proyek dan perencanaan yang matang untuk keberlanjutan secara kompetitif. Ya, kompetitif seperti apa? Kita lihat global ya, masalah yang di luar sana bahwa kita tidak bisa menutup mata dengan tujuan-tujuan yang diharapkan oleh suatu industrial ya untuk menjual satu produknya, apakah diterima di masyarakat atau tidak. Oke, ya. Kemungkinan ya, contoh ya, barangkali ada yang berpendapat di luar sana produk apa dari kosmetik contohnya yang sering Mbak atau masih dipakai. Contoh Mbak, ada tahu jari yang sering dipakai yang laris sekarang. Oke, siap Mas. Oke, sunscreen. Oke, dari sunscreen. Sunscreen karena dari next pinginnya kulitnya bagus, sehingga dari industrial memanage bahwa bahan yang disiapkan harus sesuai dengan yang dibutuhkan plus nanti ada value yang diharapkan. Ya, ini pentingnya perencanaan ya dalam strategi maupun dari industri farmasi ya, mengatasi kompleksitas atau mengatasi R&D atau biaya tinggi. Ya, dari biaya yang tinggi dengan tingkat kegagalan dengan potensi lebih dari 85%. Nah, di sini saya harapkan bahwa ini Mbak sekiranya untuk mengatasi kompleksitas biar dia tidak rugi. Kira-kira dia memproduksi itu bahannya mahal atau enggak dan segala macam sesuai dengan kebutuhan, itu kita harapkan masyarakat atau konsumen kira-kira membeli atau tidak. Ayo, siapa pengen beli atau tidak? Mbak, harusnya dia membeli dengan produk yang kita harapkan. Tapi kenyataannya ada yang nggak suka, gitu loh. Ada yang nggak suka. Kira-kira Mas, Mbak, saya tanya, yang tidak suka dengan produk itu ada berapa macam istilahnya itu alasannya? Satu apa? Kenapa kamu tidak mau produk itu? Satu, mahal harganya ya. Oke, jadi benar pasti ya mahal. Kedua apa Mbak, Mas? Komposisinya dia tidak suka karena dia tidak sesuai dengan kulitnya. Apalagi? Halo? Apa? Ayo, boleh? Apa? Oke, bentuknya tidak menarik. Nah, di situ. Dari red ini ada ya, mengatasi kompleksitas dengan itu kita harus segera rampungkan dan kita harus pecahkan di situ. Ya, jangan sampai kita mengeluarkan produk tapi sia-sia. Ya, toh. Lanjut, efisiensi sumber daya di sini difokuskan menghindari keborosan inventory. Jadi memastikan sumber dayanya. Jangan sampai fokus pasar menghindari keborosan inventory. Maksudnya gini, kita sudah buat barang nih, ya toh. Nah, tapi bahannya itu sulit dicari atau sedikit banget. Kira-kira Mbak, pasarnya mau, barangnya mau siap tapi sedikit. Ya, atau sedikit. Nah, kira-kira Mbak, itu bermasalah enggak? Masalah. Kenapa? Ayo salah satu belajar, Mbak Apa? Oke, siap. Good, karena tidak terpenuhinya jumlah barang yang diharapkan masyarakat tadi. Gitu ya. Nah, itu tadi. Next, ini akses pasien. Ya, ini mempercepat akses pasien terhadap inovasi obat-obat yang sangat dibutuhkan.
Nah, ini ya, ada berbagai macam akses yang sekiranya harus simple, tidak birokratif banget, ya kan. Dari situ, makanya perencanaan strategis menyumbangkan tulang punggung keberhasilan dari industri farmasi ini ya, bukan hanya untuk juga resiko manajemennya yang buruk, tapi juga tulang punggungnya atau tunggaknya dari perencanaan strategi. Ada yang mau tanya di slide kedua ini, usia 7 jari? Slide kedua, ayo Pak. Slide kedua, 7 jari. Ayo. Oke Mbaknya. Mbak dulu, monggo. Izin bertanya mengenai apa itu segmentasi pasar pada manajemen pemasaran farmasi. Oke, segmentasi pasar ya Mbak Lulu. Dari segmentasi pasar masuknya, kita lihat dalam konteks segmentasinya itu kita buat kelompok-kelompok pasarkah apa yang sekiranya dia harapkan, dia kepinginkan dari inventory atau dari barang yang sekiranya mau diproduksi. Jangan sampai kita produksi terus dia nggak guna, dia nggak mau Mbak Lulu. Jadi sekiranya kalau kita bermanage itu, kita siapkan semuanya, kita juga tidak boleh melempar dalam artian masalah dalam masyarakat bahkan tidak terpecahkan. Jadi barang itu apa namanya diharapkan oleh masyarakat, harapannya seperti itu, dan bisa memproduksi dengan manajemen yang bagus dan minim untuk yang kita gunakan bahwa penilainya dengan value yang tinggi sehingga bisa tercapai semuanya. Oke, dalam arti ini gini Mbak, apakah penting untuk kita menganalisa dari pasar Mbak? Penting, oke. Karena kenapa itu dianggap penting? Nah, di situ kita harapkan bahwa jangan sampai kita membuat produk sia-sia, gitu ya. Oke, apa itu ya? Biasanya identifikasi obat satu, tablet kekerasan kerapuhan, itu ya. Nah, di situ harus memenuhi uji dari kompleksitas maupun uji dari obat yang diharapkan. Next, di sini ada beberapa tahap ya. Ada pengembangan dari R&D itu sendiri, dari formulasi, uji klinis 1, fase 2, fase 3. Ya, dari uji ini ada tanggapan developmentnya di sini bahwa uji-uji yang dilakukan jangan sampai membuang banyak uang dan waktu atau tenaga. Karena apa? Biar ada nilai jual barang yang apa Mbak Mas? Pengennya barang itu mahal atau murah? Murah dengan kualitas yang bagus ya. Makanya diharapkan seperti itu. Ya, tidak boleh, Pak ini barangnya bagus, ya kan saya produksi. Contoh produksi skincare atau produksi yang sekarang marak ya sunscreen tadi. Karena tabir surya biar tidak terlalu terpapar sinar matahari langsung jadi aman. Nah, saya satu pouch yang cuma 10 mg itu harganya 15.000 Pak. Ada yang di sini harganya 50.000. Kira-kira pilih yang mana? Yang murah 15.000. Mesti seperti itu. Tapi kan akhirnya kembali lagi. Ada yang banyak bilang, Pak, tapi komposisinya. Paham ya? Komposisinya plus saya nggak suka Pak. Nah, kita harapkan bahwa termanage dengan bagus, barangnya itu nanti sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi apa? Dengan harga yang murah, kualitas yang bagus. Inilah pentingnya dari manajemen dari farmasi industri maupun rumah sakit ya, kita bicara strategi dagangnya di situ. Nah di sini setelah itu ada apa? Ada evaluasi. Setelah produksi, evaluasi dong, ya kan? Kira-kira ya dari evaluasi tadi, ya. Contohnya dari evaluasi, kira-kira dari evaluasi pengajuan izin, ada penunjuk regulasi dan farmakovigilance. Ya, di sini ada pengajuan izin edar jelas ke BPOM. Ya, jelas ke BPOM. Pak, lama enggak ya? Atau sekiranya ada biaya enggak? Saya lihat bahwa di BPOM itu tidak berbayar, Mbak. Tetapi di situ benar dicek benar mengenai komposisi yang dikasihkan. Yang selanjutnya peninjauan regulasi sesuai dengan, nah ini yang antara 12 sampai 18 bulan regulasinya seperti itu. Nah, next dari sini tahap yang sebelumnya dari desain farmasi diakses oleh pasien dan menjamin produk yang aman dan efektif. Nah, diharapkan aman dan efektif tadi dari evaluasi dan regulasi ini.
Adakah yang mau bertanya? Coba tunjuk jari. Ya? Oke. Ada yang mau berpendapat mengenai evaluasi dan regulasi? Contoh Mas, itu? Ayo. Boleh? Oke, next aja ya. Nah, di sini contoh kita beralih ke komponen kunci rencana strategi. Ada analisa pasar, manajemen risiko, manajemen portofolio, strategi kekayaan atau IP, alokasi sumber daya dari optimalisasi anggaran ya di sini. Ya, dari anggaran ini bahwa setiap komponen memiliki keterkaitan ya, bentuk dari kerja yang kokoh dan memadu dari keputusan strategi seluruh siklus hidup dari produk satu industrial. Ya, dari analis pasar termanage dengan di portofolio tadi plus manajemen resiko yang diantisipasi. Ya, dari sini contoh saya mau tanya di sini ya. Apa barangkali ada yang mau nanti berdiskusi? Ya, diskusi dulu mengenai kita kasih waktu ya paling enggak 1-2 menit ya kalian berdiskusi ya mengenai apa? Satu ya sekiranya manajemen risiko ya risiko identifikasi dan mitigasi kegagalan baik finansial maupun klinis ya pada saat satu produk kenapa terjadi kegagalan Mas ya saya kelompokkan di sini ada oke 2 kelompok saja ya dari sini dari pihak sana kelompok 1 dan di sini kelompok 2 nanti sekiranya satu-satu bisa mengutarakan kenapa produk tersebut terjadi kegagalan dalam resiko pasarnya. Oke, siap ya? Saya kasih waktu 1 menit, monggo. Ya. Tolong satu, Mas. Apa ya? Ini, Pak, salah satu. Woi, kamu ya. Kenapa produk tersebut tidak laku di pasaran? Kenapa? Jelek. Apa lagi? Apa Mas? Itu kelompok kan? Jelek. Ada lagi apa Mas? Tambah? Mahal. Terus? Harga tak terjangkau. Boleh. Terus ada lagi apa? Apa? Tidak, tidak menarik, tidak terjangkau, tidak sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya apa lagi? Ayo, nih sekarang ini produkmu itu bagus kegagalan. Karena apa? Ya ternyata digunakan tidak cocok. Pendapatnya mengenai manajemen risiko kegagalan dari suatu produk. Mungkin dari daerah tersebut tidak dari konsumen sendiri tidak cocok dengan produk tersebut. Lalu dari segi harga mungkin di daerah tersebut terlalu mahal. Lalu dari segi kemasan juga mungkin tidak menarik bagi mereka. Oke, nah ini sekarang guys tadi sudah diutarakan bahwa di diskusi tadi bahwa tidak main seperti itulah. Akhirnya penguatannya seperti apa lah? Terus ada pemanfaatan strategi yang kuat biar tidak gagal di pasaran, gitu ya. Apa strateginya? Satu, efisiensi dari R&D karena mengurangi pemborosan sumber daya yang sekiranya dihasilkan. Ya, terus penurunan resikonya mengatasi hambatan potensial. Ada keunggulan kompetitif ya di pasar dengan inovasi target yang maksimal, plus akselerasi pasar dan keberlanjutan bisnis. Nah, next di sini implementasi dari reaksi atau rencana strategis. Di situ ada lintas atau fungsi maupun indikasi kerja utama maupun juga keberlanjutan. Ya, harapannya dari sini kita memproduksi dari terminage, entah itu kita lihat bahwa di pasar kita harus cek dulu harga pasar seperti apa, produk yang diharapkan seperti apa, dan dari manajemen dari penguatan itu harus kita kuatkan. Nah, oke, dari materi ini ya sekiranya sebelum saya cukupkan, barangkali ada yang mau didiskusikan atau mau bertanya lagi? Ya, kalau enggak, saya minta apa ya yang kita dapat simpulkan, Mbak Mas, mengenai perkuliahan hari ini? Bisa tunjuk jari?
Ayo, oke, Mas Sinto, monggo. Dari perkuliahan tadi bisa disimpulkan dari inovasi yang terencana itu adalah perencanaan strategis yang merupakan vital untuk inovasi farmasi berkelanjutan. Itu juga bisa mengintegrasi dari penelitian, dari pengembangan, dan juga dari evaluasi untuk menciptakan nilai bagi pasien dan pemangku kepentingan industri farmasi yang membutuhkan visi jangka panjang dan juga eksekusi presisi. Ya, terima kasih sekali ya tadi Mas Seto sudah menyimpulkan atau merefleksikan bahwa ya juga benarlah bahwa kita harus mengimplementasikan, tetapi di situ kita harus butuhkan juga daya kepemimpinan yang kuat ya untuk membangun dari sektor industrial maupun di industri rumah sakit untuk satu serangkaian menuju pasien yang sehat dan dibutuhkan dan efektif plus accessible. Dalam artian di sini kita harus mampu menampilkan yang terbaik untuk masyarakat, baik itu produknya, baik itu pelayanan dari rumah sakit. Itu ya, barangkali ini aja dari saya ya. Sekiranya nanti sebelum saya tutup, saya minta nanti kalian buka dari email dari saya ya, saya kirimkan satu persatu mengenai kuis ya, dan di situ ada tugas yang kalian kerjakan besok di pertemuan berikutnya, biar sekiranya kalian juga bisa pelajari jurnal-jurnal yang mengenai manajemen farmasi industri maupun rumah sakit ya, sehingga kalian bisa sangat-sangat mengerti mengenai gimana pentingnya perkuliahan ini dalam topik manajemen dari strategi industrial di farmasi. Ya, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.